Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, yang sama kami muliakan Ketua DKM Masjid Baitul Akbar Ustadz Haji Abdus Somad, dan juga yang sama kami muliakan abang saya Ustadz Lukman MSI, ya Pak, MSI masih satu istri, mudah-mudahan istiqomah. Tak lupa juga yang sama kami hormati para tuan-tuan haji, ibu hajah, para ustaz-ustazah sekalian, tak lupa pula Bapak RT sekaligus Menteri Perhubungan, karena Pak RT yang menghubungi saya sampai bisa berkomunikasi dengan Bang Lukman. Bapak RT Nopan beserta Bapak RW, Bapak Sari. Ada Pak RT Pak RW ya di masjid ya. Kalau RT RW-nya di masjid, masjid makmur insya Allah. RT RW yang begini kan yang kita cari ya. Lah di kampung lain mah RT RW-nya pada kemana. Tapi di kampung kita sini RT RW-nya guyup kompak memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, bil khusus pada sekup RT RW kita, bisa mengemban amanah ini sehingga nanti kelak di akhirat mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan jam 8:17. Enak mah langsung doa penutup aja kali ya. Nasi udah pada kering jadi rengginang. Insya Allah saya nggak lama, paling cuma 4 jam 15 menit. Kira-kira kita jam 1 baru kelar. Kuat kuat sampai jam 1. Bapak sampai jam 1. Kuat. Udah berapa Ustadz pingsan di sini? Gak ada ya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia pada malam hari ini, kita selaku umat Islam khususnya di negara Indonesia itu sekurang-kurangnya nggak boleh lupa sama yang namanya 3x17. Nggak boleh kita lupa sama 3x17. Apaan itu 3x17? 17 yang pertama yang mesti kita umat Islam negara Republik Indonesia ingat, yaitu adalah 17 Agustus. Karena di situ adalah momentum kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. 17 yang kedua yang kita kagak boleh lupain, yaitu adalah 17 rakaat. Kita sholat 1 hari 1 malam, itu ada sholat subuh, ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau di total jumlah rakaatnya semuanya berjumlah 17 rakaat. Enggak boleh kita lupa. Sebab kalau lupa luar biasa. Apalagi kita tinggalin 17 rakaat. Karena sholat itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang panjangnya agama. Bahkan aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat, maka dia itu secara tidak langsung
secara otomatis dialah orang yang memperkokoh agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha faqad hadama din. Dan siapa yang meninggalkan sholat secara tidak langsung dan otomatis, dia itu disebut sebagai orang yang menghancurkan agama. 17 yang ketiga yaitu adalah 17 Ramadan. Karena bertepatan dengan peristiwa nuzulul Quran. Nih malam ini kita peringati malam 17 Ramadan bertepatan dengan nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaji tauhid nih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu enggak cuma Al-Qur'an doang. Allah menurunkan 4 kitab, namanya Kutubus Samawi, 4 kitab bangsa langit. Apa aja itu 4 kitab yang Allah turunkan? Di antaranya 1, Zabur. Ada kitab namanya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua ada namanya kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang ketiga ada namanya kitab Injil. Kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Al-Quran, biarpun kitab bontot, tapi ini kitab menjadi penyempurna 3 kitab yang duluan. Juga keistimewaan Al-Quran tidak seperti 3 kitab yang sebelumnya. 3 kitab yang sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, ketika Nabi yang diturunkan kitab-kitab ini tidak ada, maka terjadi proses yang namanya pentahrifan dan pentakdilan. Perubahan-perubahan disambur oleh para oknum-oknum dari umat-umat terdahulu. Enggak ada yang murni. Zabur ketika nabinya meninggal, maka zaburnya dirubah. Taurat ketika nabinya tidak ada, maka Tauratnya dirubah. Injil ketika Nabi Isa mati apa enggak Nabi Isa? Nabi Isa mati apa enggak? Pak, Nabi Isa mati apa enggak, Pak? Kalau mati kuburannya di mana? Nabi Isa alaihissalam itu enggak mati. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, wala salabuhu, enggak mati disalib, akan tetapi Nabi Isa itu diserupakan kepada pengikutnya yang berkhianat kepada dia, namanya Yudas. Orang kita namanya anak Yudi. Makanya kalau mau namain anak, datang ke ustaz, datang ke orang yang paham agama. Jangan asal namain anak pakai bahasa Arab aja, diajak kata Islami. Udah lahir kok anak, udah dinamain, udah. Saya mah nama anak saya bahasa Arab. Siapa namanya? Hawiyah, nama neraka. Namanya siapa? Rojim. Yang bilang yang dikutuk namanya. Jadi jangan asal Arab nama bagus, tanya dulu orang yang paham yang arti agama. Jadi ketika Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kitab Injil mengalami perubahan-perubahan oleh oknum-oknum pengikut Nabi Isa. Tapi istimewanya Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad itu sudah meninggalkan kita jauh, sudah lama meninggalkan kita, tapi sampai sekarang Al-Quran itu tetap lestari, kemuliaannya terjaga
Alasannya satu, karena memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kemurnian Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an kata Allah, dan kami juga yang telah akan menjaga Al-Qur'an. Yang pertama. Bukti yang selanjutnya mana bahwa Al-Quran ini terjaga kesucian dan kelestariannya, karena kata pepatah dalam bahasa Arab, likulli syai'in alamatun, bagi tiap-tiap sesuatu itu punya tanda. Makanya saya ingat sewaktu lagi ngaji di Wakil, ada satu contoh itu berupa syair. Kata syairnya begini, Hasbi biqalika syahidan li fil hawa wal qalbu adalu syahidin yustashadu. Ada dua pemuda dan pemudi, perempuan sama laki-laki deket, nanya si perempuan sama si laki-lakinya, "Bang, ya Neng, emang abang beneran cinta sama saya?" "Bener Neng, cinta. Kalau di bang ngomong mah bang Beo juga bisa kalau dilatih." Katanya si laki-laki itu, "Cukup getaran hatiku dan hatimu ketika berdekatan itu sebagai tanda bahwa aku tulus mencintaimu." Tuh. Jadi segala sesuatu itu mesti ada buktinya. Mana buktinya Allah menjaga kelestarian dan kemurnian Al-Quran, selain bahwa memang Allah telah melegalitas kemurnian Al-Quran dan kesuciannya melalui firman-Nya. Tandanya lagi, Allah berikan karunia berupa Al-Quran dibukukan. Itu yang ada sekarang anak kita, Al-Quran sudah dibukukan. Yang kedua, banyak para penghafal Al-Quran. Al-Quran itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sisi Nabi Muhammad. Kalaulah Al-Quran itu dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti ada perdebatan-perdebatan yang dahsyat. Bahkan Al-Quran itu kalau dari sisi Nabi Muhammad atau dari sisi selain Nabi Muhammad, bukan dari Allah itu Al-Quran, pasti orang-orang juga bisa bikin Al-Quran. Allah menantang di dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min misli." Kalau engkau ragu terhadap apa yang telah aku turunkan, maksudnya Al-Quran, maka datangkan satu saja surah yang seperti Al-Quran. Oh, mungkin belum ada kali Ustaz yang bikin satu surah kata siapa? Dulu di zaman Rasulullah udah ada yang pengen nandingin satu surah daripada surah-surah di dalam Al-Quran. Namanya Musailamah Al-Kazzab. Dia menandingi bikin surah kayak surah Al-Fil. Saya bacakan surah Al-Fil yang firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Musailamah Al-Kazzab bikin kayak gitu. Bunyinya begini deh, Al-Fil wa ma adraka mal-fil. Al-Fil lahu dhanbun wabil wa khurtumu tawil. Artinya nih dari segi arti, tadi tuh yang dibikin sama Musailamah. Al-Fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apa yang kamu ketahui tentang gajah?
lahu dzambun wabil. Gajah adalah hewan yang punya buntut. Wa khulquhu tawil, dan gajah hewan yang punya belalai panjang. Orang PA ditanya gajah juga bisa nyaut, nggak usah pakai bikin sakit. Makanya nggak sanggup Musailamah al-Kadzdzab nandingin Al-Quran. Nggak bisa, bikinnya kayak ngajarin bocah TK. Gajah, apa itu gajah? Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah adalah hewan yang punya buntut dan punya belalai panjang. Bocah 3 tahun ditanya, tong gajah apaan? Yang gede bah badannya, yang belalainya panjang, yang punya buntut. Bisa. Makanya Al-Quran ini suci murni dari Allah. Syaratnya kitab itu dikatakan suci. Yang pertama, Al-Quran itu harus murni dari Allah dan tidak ada investasi dan intervensi dari pihak manapun. Al-Quran tidak sampai sekarang terjaga kemurnian dan kesuciannya. Selanjutnya yang saya ingin bawakan pada kesempatan kali ini adalah di antara visi-misi besar Al-Quran. Yang pertama, visi-misi besar Al-Quran adalah menjaga ketauhidan. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Visi-misi terbesar Al-Quran adalah menjaga ketauhidan. Dulu sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, bagaimana masyarakat Arab itu hidup dengan kepercayaan yang diadut oleh nenek moyang mereka, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, menyembah buta. Bahkan di dekat lokasi Ka'bah itu terdapat berhala-berhala besar, namanya Lata, Uzza, dan Manat. Dan sekarang udah tidak ada. Sekarang itu patung gede-gede Lata, Uzza, Manat ini berubah di zaman kita. Boleh jadi jabatan kita itu adalah Lata. Boleh jadi kedudukan yang sekarang kita sedang duduki adalah Manat. Boleh jadi harta kita sekarang adalah Uzza. Ya memang orang sekarang agak nyembah patung. Ya memang orang sekarang tidak nyembah berhala. Tapi na'udzubillah, bisa kita dapati orang sekarang ini justru menyembah jabatannya, menyembah hartanya, sehingga mereka merasa agung apabila memiliki jabatan dan memiliki harta yang bergelimang. Na'udzubillah. Yang kedua, visi-misi terbesar Al-Quran adalah menghilangkan kebodohan. Makanya Allah itu yang pertama Allah menurunkan adalah surah Al-Alaq. Mana surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Itu Allah perintahkan umat manusia supaya menghilangkan kebodohan. Jangan melulu dilayani oleh kebodohan. Cari mantu yang bisa tahlil. Kalau bisa tahlil mah pulang bawa beras. Ya enggak? Anak ngajiin, suruh pada ngaji biar pinter, biar benar. Sebab Allah udah ngomong satu di dalam Al-Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ayo sama-sama Pak jawab. Sama enggak orang punya ilmu sama enggak punya ilmu? Belum. Pada ganjeng aja ya. Sama apa kagak orang punya ilmu sama enggak punya ilmu? Oh, sama apa lain? Lain. Makanya Ibnu Abbas ngomong menyikapi ayat ini, kata Ibnu Abbas apa? La yastawuna abada.
tahlil. Tengah belakangan apa duluan? Belakangan ya. Terus dia datang belakangan, adanya di depan apa di belakang? Di depan. Ya. Satu. Bedanya lagi nih. Kita Ustaz rapi tahlil, beseknya berapa? Dua. Ya. Dua beda-beda. Kita Ustaz rapi dikasih gesek, udah mau mengalah ke sholat, mau naik, mau pulang, diapain biasanya? Angkokin. Beda nggak? Coba, ayo orang kagak, orang biasa-biasa aja mau lagu-lagu gitu, tahlil datang belakangan. Dulu kan di mana? Di belakang. Alasnya juga bukan pakai karpet, pakai sendal. Beseknya dapat apa kagak? Keduman apa enggak? Ya keduman paling atuh. Ntar ada ngamplokin kagak? Kagak, sampai ngamplokin tuh. Dari segi dunia aja antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Lain ya? Lain. Satu lagi Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada api neraka. Disuruh jagain diri sama jagain keluarga. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam menjelaskan ayat ini, artinya alimu anfusakum wa auladikumul khairah. Ajarin diri-diri kamu, ajarin keluarga kamu al-khairah, kebaikan. Apa itu kebaikan? Ma yanjuna bihi minannar. Sesuatu yang dapat menyelamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Nih, sekarang kita lihat di TikTok ya. Luar biasa ini kemajuan zaman sekarang. Apa aja udah serba online, baik-baik dah. Lihatin anak-anak kita, lihatin saudara-saudara kita, keluarga kita, semua udah serba online. Coba dah, dulu kita mau naik ojek dulu kemana? Ke Bangkalan ya. Lah zaman sekarang ada yang namanya ojek on, disingkatnya ojol. Ya gak? Dulu kita mau utang setengah budel, atau rumah si anu, atau rumah anu, betapa rumah anu. Sekarang udah ada pinjaman online disingkat jadi pinjol. Dulu orang kalau mau judi ngumpul di warung ya, gaplek di banding, jelekot lagi udah kampus lu, temennya jangan kayak gitu. Sekarang judi udah online juga Pak, namanya pinjol. Allah Akbar, jagain keluarga kita, anak-anak kita. Sampai ibu-ibu nih sekarang belanja juga online ya Bu ya. Ya, belanja online kalau disingkat jadi apa? DO. Belanja online. Nah, kemudian Ibnu Abbas lagi-lagi mengomentari akan firman Allah. Katanya Ibnu Abbas menyikapi ayat yang tadi apa? Faqtihuhum wa allimuhum wa adibuhum. Kita ini mau mencetak generasi yang Qur'ani, mencetak generasi unggulan, maka tiga caranya kata Ibnu Abbas. Faqtihuhum, suruh ngaji, suruh belajar fikih, suruh belajar sholat. Wa allimuhum, suruh sekolah. Yang terakhir wa adibuhum, ajarin adab, ajarin akhlak. Karena baginda Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya mau generasi yang top, mau punya anak yang
memperhatikan pertumbuh kembangan si anak, tapi tidak memperhatikan pengetahuan dan akhlak kepribadian si anak, sehingga nanti emaknya mati, bapaknya mati, agak ingat tidak sekali sama anaknya. Anak saya ingat sama bapaknya. Oh begitu bang. Kita kalau udah mati ngarepnya diapain sama anak? Didoain. Ya tergantung. Sekarang kita didik anaknya bagaimana? Kalau didik anaknya dengan didikan Islami, dengan didikan Al-Quran, ntar kita udah mati, itu anak cakep mau puasa datang ke kuburan, baca surah Yasin, bacain Fatihah. Lah kalau misalnya kagak dididik sama pendidikan Islami, dan didik sama pendidikan Al-Quran, yang terjadi ke kuburan datang memiliki status langsung. Jangan diberantakan ya. Udah 5 tahun ibu tidak datang lagi ke rumah. Begitu ya? Belum ya? Saya majalah tapi merdi namanya. Udah makanya itu. Yuk sama-sama kita jaga anak kita, generasi kita agar supaya nanti tahun ke depan Indonesia khususnya menjadi negara yang baik dan DKI Jakarta ini menjadi negara atau menjadi kota yang baik juga. Karena itu semua tombaknya ada di pemuda. Kalau pemuda hari ini pemuda yang soleh-soleha, maka DKI Jakarta Indonesia ke depannya juga akan baik. Nah, kalau sekarang modelnya tawuran, gosir, celurit, ya Allah. Mana lebaran, ada yang Polres, mana lebaran, mati, ribetin aja ya. Ya, Al-Quran itu mengajarkan kita persatuan. Dulu Bung Tomo itu teriak takbir jelas yang dilarang orang kafir. Lah ini RT 2 sama RT 3 berantem takbir. Jangan sama-sama Islam. Ya, jadi jaga anak-anak kita. Kita didik dengan pendidikan Qur'ani, kita didik dengan pendidikan yang Islam. Lebih kurangnya mohon maaf, sawah dan ladang luas sebagai hamparan. Paling enak dilihat di pagi-pagi. Kalau memang ibu bapak masih penasaran, silahkan ntar diundang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.